ini adalah make the transition offline to online ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah toko offline, yang sebelah kanan ini adalah online. Nah, jadi yang saat ini Bapak dan Ibu mungkin masih di offline, mau nggak mau ya, itu harus transisi ke online. Kalau bagi teman-teman yang sudah punya online, harus punya offline juga. Karena ini sebagai titik distribusi. Titik distribusi di mana produk dan jasa. Nah, maka saya tidak bisa membayangkan ketika pada saat pandemi itu rekan-rekan atau saya sendiri itu eh, tidak punya skill di online, bisa jadi terlambat. Ya bisa, tetapi terlambat untuk mengambil peran itu. Jadi sebenarnya setiap kesempatan yang setiap kejadian itu pasti ada kesempatan, ada celah, ada peluang, ada peluang. Maka pada saat pandemi itu luar biasa itu ujiannya. Tapi ada juga yang bertumbuh. Bisnis ada yang bertumbuh, ada yang tumbang. Maka bagaimana kita sebagai seorang leader bisa memanfaatkan peluang. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, jangan pernah khawatirkan peluang yang ada atau opportunity. Yang kita khawatirkan adalah seberapa preparation kita, seberapa kesiapan kita untuk menjemput peluang itu. Ya. Nah, salah satu malam hari ini adalah salah satunya adalah kita persiapan preparation untuk bisa memanfaatkan dunia online yang saat ini. Apa namanya, perbedaan antara offline dan online. Yang jelas offline itu cost-nya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan online. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu belum punya website, karena SEO ini berkaitan dengan website Bapak dan Ibu, maka wajib punya website. Karena apa? Website ini adalah investasi kita, ya, investasi kita yang kita buat, yang dia bisa running 24 jam dibandingkan dengan offline. Offline ini itu bisa juga yang buka 24 jam, tapi effortnya sangat tinggi ya. Sekarang sudah banyak menjamur toko sembako 24 jam, toko Madura gitu ya. Tetapi online ini jangkauannya luas sekali ya. Bahkan global. Makanya saya punya goal itu semenjak saya membangun bisnis itu ingin menjadi perusahaan yang go global. Udah titik itu. Saya nggak pernah merubah goal saya. Yang saya rubah adalah strategi saya. Impian kita harus besar. Maka ketika dulu ada customer dari Arab Saudi itu, Myanmar dan Kuala Lumpur, itu bukti bahwa sebenarnya online ini bisa. Maka dari tempat yang sederhana, dari kamar, dari tempat manapun itu bisa dilakukan. Jadi kita punya modal yang luar biasa sekarang dengan adanya internet. Maka Bapak dan Ibu optimalkan itu untuk kita masuk. Jangan jadi penonton saja ya, tetapi kita masuk ke dalam dunia online itu bisa menghasilkan cuan. Jadi yang pertama kalau melihat ini adalah biayanya itu lebih hemat ketika online dan bukannya 24 jam. Ya, ketika kita tidur dia masih jalan. Nah, itulah keuntungannya ketika kita punya toko online. Kemudian dari segi promosi, jangkauannya bisa lebih luas ketika online. Kalau online terbatas, ya. Kalau offline sangat terbatas sekali. Ya, dan banyak lagi ya. Nanti bisa dicatat ya. PR-nya adalah nah seperti itu ya. Sebutkan perbedaan online dan offline. Kemudian eh, sebenarnya SEO ini adalah bagian dari awareness ya. SEO itu bagian dari awareness, yaitu dipromosi ya. Jadi bagian dari awareness eh, atau mendatangkan new customer, sebenarnya hanya di situ sebenarnya posisinya dari SEO itu. Tetapi karena SEO ini jangka panjang, nah itulah yang keuntungannya. Jadi benefit of SEO ya itu adalah target traffic. Jadi increase target traffic. Jadi bakal naik terus. Jadi trafficnya itu akan naik terus. Sepanjang kita rawat itu akan naik terus. Ya. Kemudian rankingnya, rankingnya juga akan naik terus. Ya, search engine rankingnya akan naik terus ketika kita istiqomah di dalam merawat website kita. Yang ketiga tentunya adalah branding. Nah, ciri-ciri branding itu adalah bahwa produk atau jasa kita pernah digunakan sama konsumen, kemudian dia repeat order beli lagi. Itu tanda-tanda bahwa branding kita sudah mulai dikenal. Nah, kira-kira coba
dievaluasi Bapak dan Ibu, kira-kira bisnis Bapak Ibu apakah sudah ada yang repeat order berapa kali. Nah, itu kalau sudah eh, tanda-tandanya sudah seperti itu sudah mulai diterima pasar dan itu berarti produk dan jasanya adalah market fit. Setelah itu tinggal ditambahkan value untuk dinaikkan. Yang keempat adalah reduce marketing cost. Ini pasti ya karena dengan adanya SEO ini akan mereduce marketing cost. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, maka yuk kita belajar SEO karena SEO ini jangka panjang. Jangka panjang artinya ini investasi, ya. Kita menanam bisa jadi panennya bisa 3 bulan, bisa 2 minggu, ya 2 minggu lagi dari sekarang, 3 bulan lagi dari sekarang, atau bahkan bisa 6 bulan atau setahun. Itu misteri karena rezeki itu penuh misteri, ya. Makanya kalau eh, kita bisa memprediksi rezeki, nah, orang-orang malah berbondong-bondong jadi pengusaha begitu kan. Maka rezeki itu misteri. Oke, ya. Jadi rata-rata sudah banyak yang sudah punya dan ada juga yang belum, ya. Nggak ada masalah. Nanti yang belum kita wajib punya, Bu. Ya, karena ini investasi, ya. Investasi toko kita, ya. Karena nanti ini bisa dilanjutkan anak cucu kita. Dan di website itu ada yang namanya PADA, Page Authorization dan Domain Authorization. Artinya apa? Authority ya, Mas ya. Website itu ada umurnya. Jadi kalau bisa semenjak eh, kita kenal itu langsung punya website. Anak-anak kita kalau perlu ya, itu sudah dibuatkan website. Karena itu investasi. Apalagi yang toko-toko online itu ya. Bedanya apa? Kalau toko online yang kita mungkin di marketplace ya, itu kita nggak bisa mengendalikan. Contoh misalnya di Google My Business tadi ya, ada website itu nggak apa-apa, bisa tetap itu dipasang. Tetapi kita nggak bisa mengendalikan ketika nanti Google itu dia punya kekuasaan ya ketika dia bisa mematikan website kita. Nah, saran saya punya website dengan domain sendiri yang kita treatment sendiri sehingga tidak tergantung kepada platform lain. Nah, jadi beli domain, kemudian beli hosting, seperti itu ya. Ya, oke saya lanjutkan. Jadi ini yang benefit dari SEO. Nah, di sini sebenarnya posisi SEO itu ada di sini ya, ada di dalam tiga ini. Sebenarnya di dalam awareness, di dalam apa namanya terjadi penjualan itu sebenarnya hanya 3 hal ini. Jadi yang pertama di sini adalah ya ini itu mendatangkan new customer. Jadi tiga ini mendatangkan new customer. Jadi tujuannya itu mendatangkan customer ya. Jadi di sini itu kalau dalam bahasa sederhananya di sini itu tahu, memberitahu. Jadi sebanyak-banyaknya kita memberitahu kepada publik ya, kepada target market dimanapun berada ya tentang nilai tambah produk dan jasa kita. Jadi di sini adalah tahu nomor satu, membuat orang tahu sebanyak-banyaknya ya, membuat orang tahu sebanyak. Yang kedua adalah bagaimana agar mereka itu datang. Jadi ketika kita misalnya kita punya produk dan jasa kita ya nilai tambahnya bagus, kelebihannya bagus, tapi nggak pernah kita komunikasikan ya kepada orang, maka orang yang nggak tahu bahwa kita punya produk dan jasa ya, sehingga penjualannya sepi gitu ya, penjualannya sepi, yang datang juga sepi ke toko kita karena kita nggak pernah sadar bahwa yang kita lakukan itu hanya sedikit sekali ya, tidak banyak memberitahu orang gitu kan. Misalnya ini contoh ya, yang contoh Jabis. Jabis ini eh, pada malam hari yang datang mungkin di atas 20. Berarti Jabis sudah melaksanakan membuat orang tahu. Nah, itu tentunya yang diinformasikan itu ribuan, yang datang 2 3 dan itu adalah konversi namanya. Ya, jadi yang diberitahu misalnya ada 1.000 ya, yang datang 23. Terus yang closing berapa? Artinya closing itu jadi yang dia beli itu berapa? Itu konversi. Sama ya. SEO itu posisinya berada di sini, hanya di posisi membuat orang tahu. Nah, nanti di website itu ada fitur untuk langsung chat ke WA dan dia datang ke WA. Nah, nanti dari WA ini tugasnya sales adalah bagaimana dia punya kemampuan
untuk ya mengkonversi menjadi closing. Nah, jadi 1, 2, 3. Jadi inilah sebenarnya bagaimana terjadi eh, pembelian atau nanti eh, banjir order lah. Tetapi ini new customer ya. Nanti yang di bawah di sini itu adalah existing customer. Bagaimana kita merawat merawat customer kita ya. Maka SEO itu posisinya berada di sini. Nah ya, posisinya berada di sini. Jadi yang pertama adalah membuat banyak orang tahu akan nilai tambah produk dan jasa kita. Yang kedua, ya, bagaimana agar orang yang tahu itu mau datang ke HP saya, ya, ke HP saya. Yang ketiga adalah bagaimana orang yang sudah datang ke HP saya ini di follow up, di chat, di follow up, ya, ditawarkan, dikasih benefit supaya mereka beli sehingga teman-teman semua punya database. Ya. Setelah beli, selanjutnya dirawat. Bagaimana merawat customer ini supaya nanti dia loyal kepada kita, kemudian dia mau mereferensikan kita. Dia menjadi repeat order, kemudian dia mau mau mereferensikan kita. Itu akan terjadi banjir order. Makanya tadi, kalau terjadi repeat order, berarti sudah melewati 3 hal ini. Ya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi SEO itu ada di poin di sini. Ya, jadi hanya bagian dari kecil di dalam sebuah promosi. Ya, di dalam sebuah promosi. Saya lanjutkan lagi. Nah, mengapa kita belajar SEO? Nah, ini di website ya. Karena begini, kompetitor itu dia sudah berada di halaman 1 Google di poin 1, 2, 3. Jadi ibarat di sini ya, ketika ngetik misalnya di sini ketik eh, misalnya kerajinan tangan apa gitu ya. Itu kompetitor itu sudah ada di Google 1, Google 2, Google 3. Jadi ini urutan pertama. Halaman pertama ya, urutan pertama. Halaman pertama baris atas. Terus baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini adalah kompetitornya. Nah, Anda masuk Bentar, di mana? sebentar. Anda masuk di mana? Kalau misalnya produk dan jasa diketik di sini ya, diketik di sini itu masih belum masuk di halaman pertama, berarti kompetitorlah yang sekarang berada di sini. Artinya apa? Artinya ya, konsumen itu akan membeli ya, itu di halaman pertama itu paling banyak. Jadi peluang di sini closing lebih tinggi ya, dibandingkan yang nomor 2, dibandingkan nomor 3, dibandingkan nomor 4. Ya. Ya, kalau ada yang buka halaman 2. Saya jarang di Google itu buka halaman 2. Saya kalau ketika kita mengetik sesuatu di Google, itu muncul di halaman pertama, saya cari di baris 1, baris 2, baris ketiga. Nah, kira-kira branding Bapak dan Ibu, apakah sudah masuk di situ, di dalam Google? Nah, silakan dicek. Kalau belum, nah ini berarti sudah saatnya kita membuat apa namanya produk dan jasa kita tampil di halaman pertama dan syukur-syukur di baris pertama. Ya. Dan tentunya teknis-teknis ini nanti ada di dalam mentoring karena tidak akan cukup karena ada teknik yang harus kita kuasai dan itu butuh praktek. Ya, butuh praktek dan butuh jam terbang. Ya. Jadi yang membedakan ya orang banyak sekali ahli di SEO di luaran sana, tetapi yang dia berhasil adalah orang yang rajin, orang yang istiqomah ya, orang yang istiqomah ya. Banyak sekali yang teman-teman yang dia bermain di SEO, dia nggak sabar proses, pakai robot, pakai segala cara digunakan. Tetapi yang kami lakukan itu adalah menggunakan teknik organik natural, ya, natural. Karena kita eh, menikmati proses. Dan adilnya mesin Google itu adalah dia bisa mendeteksi itu gitu kan. Ya kalau misalnya ada robot ya itu ya apa namanya walau alam ya mungkin Google bisa apa namanya bisa memunculkan robot enggak masalah ya itu caranya mereka menggunakan robot. Kita gunakan organik ya yang tanpa biaya yang kita ketik. Ya, kita ketik, kita istiqomai, kita evaluasi, riset, on page, off page dan link building. Ya.
Nah, ini adalah frame frame roll ya. Frame roll itu dari sini itu kita buatkan tadi. Jadi yang pertama adalah framework roll. Roll itu sebenarnya kepanjangan ya dari riset, optimasi on page, kemudian optimasi eksternal, kemudian evaluasi ini evaluasi. Jadi kalau kita sudah punya website itu harus ada 4 langkah ini ya supaya website kita itu trafficnya tinggi ya, trafficnya tinggi ya. Jadi yang pertama ya riset. Nah, riset kata kunci ya. Jadi di sini riset kata kunci ini bisa digunakan untuk ide jualan, kemudian bisa untuk mencari di mana yang paling potensial lokasinya, produk apa yang paling laku dan sebagainya. Kemudian riset ini juga bisa digunakan sebagai analisis kompetitor. Kompetitor mana saja yang bermain. Dan itu kita bisa mendapatkan ide-ide dari sana. Ide-ide dari kompetitor yang dia lebih dulu berhasil yang melakukan teknik SEO. Yang ketiga adalah eh, persona pelanggan. Kita juga bisa di situ dengan riset itu kita juga bisa mengetahui ya. Jadi seperti apa sih persona pelanggan ya yang mencari produk dan jasa itu. Itu yang pertama adalah riset. Tentunya riset ini nanti ada prakteknya ya. Kalau di dalam mentoring itu nanti ada worksheet berupa Excel yang nanti langsung praktek produknya apa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah O itu adalah optimasi on peak ya. Di sini itu kata kunci yang sudah kita riset itu didata ya. Kemudian selanjutnya kata kunci itu dioptimasikan ya, dioptimasi supaya nanti kata kunci ini terdetek sama mesin Google. Kemudian membuat konten berkualitas. Jadi membuat konten berkualitas ya. Di sini juga bisa menggunakan chat GPT itu juga bisa ya. Nanti dengan perintah-perintah yang khusus ya supaya dia juga menghasilkan konten yang berkualitas. Kemudian selanjutnya adalah struktur tautan internal. Jadi ini adalah optimasi URL di internal website ya. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan website. Ini juga perlu dioptimasi. Ya. Jadi role ya, riset, config. Yang ketiga adalah optimasi eksternal. Optimasi eksternal di sini adalah link building ya. Link building, kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan influencer. Jadi influencer itu juga bisa kolaborasi. Kemudian promosi di media sosial, kemudian eh, kita bisa menjadi tamu di blog lain. Nah, seperti itu ya. Itu adalah optimasi eksternal. Sebenarnya ini adalah bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa di dalam SEO ya, tapi lebih sederhana. Ya, Bapak dan Ibu tidak harus memahami malam ini juga untuk bahasa-bahasa ini. Yang penting nanti tahu arahnya bahwa 4 langkah ini sebenarnya kunci sebenarnya. Kunci di mana bisa mendominasi di Google. Ya. Nah, kalau di 7 mantra, 9 mantra itu diajari step by step ya, dari membuat akun sampai dengan nanti evaluasinya seperti itu. Dan itu slide-nya banyak sekali. Kemudian yang terakhir di sini adalah kebanyakan kita sudah punya website ya, kita sudah punya website selama ini sudah punya website, tapi kita kita nggak pernah mengevaluasi. Evaluasinya itu kita nggak tahu. Website ini gimana evaluasinya? Kita nggak tahu caranya. Kemudian kok sepi websitenya trafficnya kok nggak naik kemudian sepi chat yang masuk jadi dan kita nggak pernah mendatangkan tadi ya nah yang tadi ya nah gini tadi ya nah gini yang pertama tadi adalah tahu ya tahu datang beli kan seperti itu kan 1, 2, 3 tadi tahu datang beli maka website yang sudah ada itu di share kemanapun namanya nanti di sini optimasi eksternal ya link building kolaborasi dengan influencer promosi di media sosial guys blogging arahkan semua informasi produk dan jasa itu di website ya website ini adalah toko terakhir ibaratnya itu kalau di lapangan itu gawang ya nah makanya website ini benar-benar sebuah aset yang sangat berharga begitu loh makanya eh,
siapa itu? Khairul Tanjung itu pernah mengakuisisi detik.com ya, yang dulu masih sangat sedikit ya trafficnya. Sekarang sudah valuasinya sudah mungkin triliun ya. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Leader itu seperti itu ya. Kita membeli atau menginvestasi sebuah website kemudian kita optimasi. Karena aset berharga ini. Nah, saya pernah ya ada domain ya yang mau saya beli. Itu harganya mahal sekali. Karena apa? Karena dia ngunci. Domainnya dia kunci ya. Kalau kita beli dia harganya dibuat mahal. Bayangkan domain itu minimal harganya 80 juta itu. Dia jual itu. Karena tahu bahwa domain itu pasti laku. Maka kan banyak sekali orang-orang yang jualan domain. Dia beli, kelihatan trafficnya naik. Contoh misalnya ya, presiden.com. Nah, misalnya ya. Jadi kalau pas pilkada-pilkada itu banyak orang-orang yang beli domain yang sekiranya nanti laku, dijual mahal gitu kan. Padahal belinya cuma 100.000, 150, 200.000 seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi nanti pemilihan nama domain dan sebagainya itu sudah ada di panduannya seperti itu ya. Evaluasi di sini adalah analisa traffic dan performa ya. Jadi di sini kita bisa menganalisa traffic dan performa dari website kita, kata kunci kita. Kemudian evaluasi konversi, kemudian pemantauan peringkat, kemudian feedback pengguna. Nah, ini penting sekali di dalam SEO ya. Kalau 4 langkah ini sudah kita lakukan ya, itu insya Allah di halaman pertama ya, dan insya Allah peluang closing lebih tinggi karena yang datang banyak. Ya, maka bagi teman-teman yang sudah punya website, ya berarti nanti tinggal mempraktekkan ya 4 langkah ini supaya nanti website kita di halaman atas seperti itu. Ya, jadi di sini ini juga sudah kasih di sebelah kanan ya. Riset ini adalah langkah awal untuk memahami pasar calon pelanggan. Ya, kemudian optimasi on page di sini adalah mengoptimalkan website agar SEO lebih efektif. Ya, yang ketiga adalah optimasi eksternal atau L, membangun ya otoritas dan meningkatkan popularitas website melalui link eksternal. Yang keempat adalah evaluasi atau E, memantau dan menilai performa SEO untuk penyesuaian strategi ke depan. Ini nanti kalau terus dilakukan, ya, ini potensi closingnya sangat besar ya. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah menikmati hasilnya ini. Dan ini lebih stabil. Jadi kalau misalnya nanti pengembangannya mungkin Bapak dan Ibu, wah ini tak iklankan. Yang halaman pertama ya iklankan. Nah, itu ya Google Ads. Nah, belajar Google Ads. Nanti di Jabis juga ada. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah eh, traffic kita tinggi, SEO kita jalankan, website kita itu akhirnya rankingnya naik terus, itu tanda-tanda bahwa kita bisa mendominasi nantinya. Ya, jadi seperti itu, Pak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang bagian eh, poinnya ya. Poinnya adalah ini sih ulang lagi. Jadi R ya. Singkatan yang pertama R, research. Tujuannya adalah mengetahui kata-kata apa saja yang diketik oleh para pengguna konsumen. Nah, alatnya ada Google Suggest, ada Google Trend, Google Planner, banyak sekali nanti. Banyak sekali nanti itunya. Kemudian yang kedua adalah on pick. Ini O ya. Di sini adalah meletakkan keyword hasil riset ke bagian-bagian sarana online yang akan kita gunakan. Misalnya, kata kunci dipakai untuk nama domain. Nah, kira-kira nama domainnya Bapak dan Ibu pakai apa? Nah, gitu kan. Nah, itu semuanya dibahas. Ya, tidak asal kita buat domain, ada maksudnya, ada tujuannya, begitu loh. Ya. Kemudian judul web, kemudian deskripsi web, judul artikel, isi artikel itu namanya on-page SEO atau mengoptimasi di dalam internal website kita. Kemudian yang ketiga itu L, link building ya. Tujuannya adalah menyebarkan alamat URL ke web lain ya, ke website lain. Itu link building.
Misalnya ke kolom artikel, kemudian ke sosial media, ke halaman profil dan sebagainya. Maka pastikan di website itu informasinya detail, ya. Jadi begini, ya. Kalau Bapak dan Ibu ini ingin membuat atau ingin mengkomunikasikan tentang value nilai tambah produk dan jasa, maka harus dijumpai di website, harus dijumpai di Instagram, harus dijumpai di Facebook, harus dijumpai di TikTok. Ini harus sinkron, ya. Jangan nanti begini, di website bilang A, di Facebook bilang B, akhirnya nggak sinkron. Ya, maka ini dibuat polanya sama, ya, seperti itu. Informasinya harus sama yang ada di platform. Kemudian yang terakhir ini adalah evaluasi, di mana tujuannya adalah mengevaluasi tindakan-tindakan SEO yang telah dilakukan. Toolnya bisa Google Webmaster, ya, kemudian Google Analytics. Nah, inilah eh, rule, ya, 4 langkah di dalam mengoptimasi website yang sudah kita miliki. Nah, nah, dasar berpikir calon konsumen itu adalah, ya, pencari Google. Jadi kita mencari informasi itu kalau kita ngetikkan begitu berarti saya seorang calon pembeli. Kalau kita mencari informasi di Google berarti saya calon pembeli, calon konsumen. Nah, ini optimasi on page, ya. Ini elemen-elemen website agar mesin mencari mudah dipahami. Nah, ini ada teknik-tekniknya, ya. Ini tidak saya jelaskan secara detail. Yang jelas tadi 4 langkah itu poinnya sudah ada, ya. Hanya nanti ini memang membutuhkan praktek, ya. Kemudian optimasi link building tadi, ya. Langkah ini berfokus pada popularitas website. Link building, kolaborasi, media sosial, ya. Jadi yang punya website itu jangan hanya diparkir, ya, kenalkan, ya. Jadi contoh begini, ya, kita buat kartu nama seperti ini. Meskipun sekarang sudah jarang sekali ya menyebarkan kartu nama, tapi bagi saya ini sangat penting, ya. Masukkan di sini, ya, kartu nama, websitenya ada, alamatnya ada. Sehingga kalau ketemu misalnya nanti di bis, misalnya di stasiun, ini enak gini, sopan. Pak, ini Pak, kontak saya Pak, barangkali nanti bisa kontak. Nah, begitu itu masih efektif seperti ini. Bagi saya ini masih worth it, masih proven begini. Ada juga kartu nama yang soft copy nggak apa-apa, tapi saya kayak gini masih butuh. Saya masih seperti masih nyetak, ya, bikin sendiri kemudian dicetak, ya. Kemudian media sosial sudah, kemudian apa namanya, guest blogging, artinya tulis artikel sebagai tamu di website lain. Kemudian evaluasi. Jadi evaluasi ini secara berkala untuk memahami efektivitas strategi dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, ya. Jadi ini nanti dicek, dievaluasi. Kata kunci A, oh ini halaman ini harus dinaikkan ini. Nah, begitu. Ini apalagi yang perlu dinaikkan. Nah, itu dievaluasi. Ya, dievaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya website sudah didaftarkan di Google Console sehingga nanti ada laporan setiap bulan. Itu nanti ada laporannya dari Google itu dikirim di email. Website Anda seperti ini trafiknya. Itu detail sekali, ya, detail sekali. Maka yang punya website yang belum didaftarkan di Google Console nanti silakan didaftarkan, ya. Ya, tutorial juga ada. Ini studi case, ya. Ini studi case yang punya saya. Jadi ini websitenya Waterpedia. Nanti bisa dicek, ya. Ini saya ambil 12 bulan terakhir, ya. Jadi total kliknya 99,6 ribu, total tayangannya 5,85 juta, CTR rata-rata 1,7%, posisinya 7,5. Nah, ini juga saya masih PR. Karena apa? Oh, ini masih 7,5. Harapannya ini 1, 2. Artinya apa? Rata-rata nanti bisa di halaman 1, di baris 1, 2. Ya. Tapi kayak seperti ini saya sudah bersyukur. Ya, bersyukur. Alhamdulillah setiap hari chat masuk, setiap hari ada closingan. Itu alhamdulillah. Tetapi ini tidak berhenti. Ini harus saya tingkatkan. Jadi kalau saya di dalam perusahaan itu, saya panggil tuh sales-sales, saya panggil itu marketing. eh, Berapa datanya yang kemarin, berapa chat yang masuk, berapa yang sudah dihubungi, berapa closingnya. Setiap hari saya akan mengawal itu. Karena apa? Supaya ada peningkatan. Bisa jadi kita nggak pernah mengevaluasi itu, websitenya nggak pernah kita lihat.
trafficnya nggak pernah kita pahami. Sehingga terus kompetitor naik terus. Kita makin digeser ke bawah, bahkan tidak ditemui di halaman pertama, terlempar jauh ke luar. Nah, ini dievaluasi positif. Nah, ini adalah studi case penjualan secara SEO ya. Mohon maaf, ini hanya sebuah contoh ya, contoh. Jadi tidak ada unsur saya ingin ingin menunjukkan sesuatu. Hanya ini sebagai motivasi buat Bapak dan Ibu bahwa eh, produk ya, produk dan jasa itu bisa laku dengan SEO. Nah, ini contoh. Jadi ini kami menyelesaikan orderan ya. Ini adalah bakteri ya untuk pengurai air limbah di mana ini ada tanggalnya. Nah, ini setiap tangki ini isinya 25 ton. 25 ton. Saya alhamdulillah atas izin Allah ini eh, bisa suplai 300 ton produk fisik ini dalam waktu 2 minggu. Dan ini yang dilakukan ya seperti tadi, riset, ya, on page, gitu. Ya, itu dilakukan. Sampai terkadang capek-capek di sini ya. Ya, ya. Jadi kalau nanti websitenya itu sudah terdetek sama Google di halaman pertama, itu sangat direkomendasikan sama Google. Jadi biasanya bikin artikel dikit itu sudah langsung dinaikkan ke atas, gitu. Dan saya pas buat ini apa artikel ini nggak lama, bikin artikel terus pada saat itu ada yang kontak masuk, terus kita chat ya, kemudian kita beremail ya, karena ini ke perusahaan. Kita beremail kemudian deal. Nah, deal itu ini pas apa namanya Lebaran. Dan ini pada saat itu ada beberapa kompetitor yang harganya jauh lebih murah dari kami. Tetapi kita memberikan apa namanya value ya, value yang kita berikan. Maka kalau Bapak dan Ibu produk yang sekarang dijalankan yang di website pastikan berikan value-nya yang banyak sehingga customer itu memilih kita dibandingkan yang lain. Harga di kompetitor lebih murah dibandingkan punya kami, tapi kita memberikan 3 value utama. Yang pertama kualitas, yang kedua adalah delivery time, tepat waktu, yang ketiga adalah fast response atau komunikasinya cepat. Maka tiap hari pastikan cek email, gitu kan? Email itu masih sangat worth it sekali bagi sekarang untuk perusahaan-perusahaan, ya karena trustnya dapat di sana. Ya, jadi berikan nilai tambah di produk dan jasa kita yang tidak ada di kompetitor. Karena apa? Karena konsumen ya itu membeli bukan karena produk kita, tetapi karena value. Jadi apa yang saya dapatkan ketika saya value apa yang Anda berikan kepada saya sehingga saya mau membeli produk Anda. Dia tidak peduli produknya modelnya apa, tetapi dia butuh solusi, dia butuh value yang dia dapatkan. Dah, seperti itu ya. Jadi contoh yang kemarin disampaikan juga bahwa orang beli air minum Aqua itu bukan karena Aquanya, tapi karena value yang diberikan oleh Aqua, airnya itu untuk melepas dahaga. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh dicatat, digarisbawahi, konsumen membeli produk dan jasa kita itu karena nilai tambah atau value yang diberikan. Maka berikanlah value-nya yang banyak. Ya. Itu ya, kasih gratis A, gratis B, gratis C, gratis C. Dan kita harus memberikan sesuai yang apa kita janjikan. Jangan sampai ekspektasi mereka terlalu tinggi, sedangkan kita under, nah di bawahnya. Itu juga akan membuat kecewa customer. Seperti itu ya. Kemudian ini yang baru kemarin, ini saya catat, ini baru di tanggal eh, 1 November. Nah ini kita ada order lagi 200 ton produk fisik. Ini kami selesaikan dalam waktu 8 hari. Ya, ya ini Alhamdulillah kalau di total ya hampir eh, mendekati 3M. Ya, 3M. Nah, website tanpa SEO, ya, website tanpa SEO itu ibaratnya seperti kuburan, sepi. Nah, gitu ya. Website tanpa SEO, tanpa dioptimasi, itu ibaratnya seperti kuburan. Memang ada, jadi dia ada, websitenya ada, tapi hanya sebagai
apa ya? Ya ada gitu aja, websitenya ada, tapi hanya untuk informasi saja. Maka kalau bisa website itu juga informasinya tersampaikan, kemudian juga diupdate dengan artikel-artikel yang relevan sehingga customer itu bisa menemukan produk dan jasa kita. Jadi pastikan websitenya ditambah dengan SEO ya. Teknik-teknik tadi ya, jangan sampai websitenya sepi. Kalau website sepi itu pasti tidak ada chat. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu itu belajar iklan, berarti organiknya sudah menguasai, kemudian ditambah dengan iklan yang menguasai, misalnya iklan Facebook Ads. Akhirnya kan apa? Wih, ini diterima di apa eh, banjir order di Facebooknya, kemudian dia juga mencari, oh di websitenya juga ternyata memang dia tinggi sekali apa namanya trafficnya. Nah, nah itu ya. Jadi materinya bagaimana teknik ya, teknik dari SEO. Eh, saya rasa cukup ya. Mohon maaf terlalu panjang ini tadi ya. Audio Jungle.